Halo teman-teman Potlogi, udah nggak sabar kan menanti jawaban teman-teman semua yang sudah ditanyakan sebelumnya? Nah, di part 2 ini kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan membacakan pengalaman KP yang seru-seru dari teman-teman yang sudah melaksanakan KP. Nah, gimana nih Mbak Safa untuk Q&A-nya? Nah, ini mungkin ada banyak pertanyaan Ibu, ada 6. Nah, yang pertama nih, apa sih perbedaan program magang dari Kampus Merdeka dengan KP? Lalu, apakah saat KP kuliah pada umumnya tetap berjalan? Dan apakah saat KP nantinya kita memiliki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa atau karyawan dengan latar belakang di luar PWK? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya, karena kita sekarang lagi relate nih dan kerjasama dengan ATR ya. Perbedaan KP biasa dengan magang KP yang ada di magang ATR ya, dengan program magang ATR adalah yang pertama itu tadi yang sudah saya ceritakan. Pertama, kita tidak perlu mencari, kalau misalkan di program magang ATR kita tidak perlu susah-susah untuk mencari project yang sesuai ya, karena nanti sudah ditentukan oleh ATR BPN seperti itu. Nah, itu keuntungan yang pertama kalau misalkan kita mengikuti program magang yang ada di ATR. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah terkait dengan ekivalensi SKS tentunya. Jadi kalau misalkan KP normal itu kita SKS-nya nanti yang sesuai dengan kurikulum adalah 3 SKS. Tetapi kalau magang itu kita mengekivalensikan dengan 20 SKS, teman-teman. Jadi mata kuliah yang ada di semester teman-teman berjalan pada saat magang, misalkan teman-teman berjalan pada saat magang itu semester 5. Nah, di semester 5 itu nanti akan ada 20 SKS yang akan diekivalensi dengan program magang gitu. Jadi misalkan di semester 5 ada mata kuliah teknik analisa kuantitatif ya, mungkin ada KP juga, kemudian ada mata kuliah sistem informasi misalkan gitu ya, sistem informasi perencanaan misalkan. Nah, total mata kuliah yang ada di semester 5 nanti akan kami ekivalensi ke program magangnya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan ujian UAS, UTS gitu ya pada saat program magang itu, karena mata kuliahnya sudah diekivalensi di program magang gitu. Tapi untuk nanti nilainya jadi tergantung dari hasil magangnya. Kalau misalkan hasil magangnya A gitu ya nilainya, nanti akan diekivalensi itu disetarakan dengan mata kuliah yang diakui di prodi seperti itu. Jadi lumayan nih ada 20 SKS gitu ya. Jadi teman-teman hanya tinggal mengikuti sisanya. Jadi misalkan kalau di semester 5 itu teman-teman ambil 24 SKS misalkan gitu ya. Jadi teman-teman mengikuti kuliahnya hanya untuk yang 4 SKS saja. Untuk yang 20 itu nanti akan diambil dari program magang ATR seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau KP normal itu teman-teman tetap melaksanakan ujian UAS, UTS, dan tetap mengikuti perkuliahan pada saat melaksanakan kerja praktek secara mandiri. Dalam arti mandiri ini tidak mengikuti program dari instansi seperti itu. Jadi teman-teman tetap mengikuti. Nah, ini juga sebenarnya relate juga sih dengan kemarin itu studi kasus teman-teman mahasiswa yang instansinya ini meminta lebih dari 45 hari. Bagaimana gitu ya? Kalau misalkan lebih dari 45 hari, karena memang pekerjaan di penyusunan dokumen tata ruang ya itu minimal kan 6 bulan sebenarnya ya, tapi kan teman-teman tidak mungkin ya bolos dalam 1 semester gitu kan. Jadi selama proses KP ini, karena kita masih kuliahnya ini online gitu ya, sehingga biasanya kami tetap memperbolehkan teman-teman kalau misalkan diminta oleh instansi untuk kerja melanjutkan KP-nya tidak hanya 45 hari, tetapi tetap penulisan di borang itu dimampatkan job desk-nya menjadi 45 hari. Jadi misalkan teman-teman nambah nih, diminta nambah sama konsultan jadi 2 bulan.
Nah, poin-poin yang selama 2 bulan atau job desk yang dikerjakan selama 2 bulan ini diborang itu dimampatkan di ke 45 hari seperti itu. Tetapi pada realnya teman-teman tetap melaksanakan KP sesuai dengan permintaan si konsultan ini gitu, dan juga disesuaikan dengan teman-teman gitu, karena biasanya kalau KP mandiri itu kan pada saat liburan nih, makanya waktunya cuma 45 hari gitu. Nah kalau misalkan diminta oleh konsultan lebih dari 45 hari, misalkan 2 bulan gitu ya, kemudian teman-teman konsultasi dengan dosen pembimbing kemudian diizinkan, nah itu kembali lagi ke diri teman-teman sendiri, apakah mampu dengan 2 bulan itu mengerjakan proyek dengan sekaligus mengikuti perkuliahan gitu. Tapi saya rasa kalau misalkan perkuliahannya masih online sih masih bisa ya teman-teman untuk istilahnya membagi waktu juga dengan KP gitu. Karena apa, teman-teman, ini sebenarnya kesempatan sih kalau teman-teman ditawari lebih dari 45 hari ya, karena kesempatan teman-teman lebih banyak menimba ilmu lagi gitu ya. Kemudian dengan seperti itu biasanya konsultan akan melihat kegigihan teman-teman gitu ya dalam mengerjakan KP sekaligus kuliah juga gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi nilai plus juga bagi teman-teman, siapa tahu nanti pada saat sudah keluar nih, sudah lulus, kemudian ada tawaran dari konsultan atau instansi yang kemarin tempat KP-nya gitu, karena melihat nilai plus di diri teman-teman, jadinya tertarik nih untuk merekrut teman-teman bekerja di instansi atau konsultan tersebut, seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau magang itu magang ATR ya, magang ATR itu kurang lebih 6 bulan gitu ya. Jadi satu semester 5 sampai 6 bulan lah teman-teman melaksanakan magang tersebut, dan magangnya itu hampir sama sebenarnya dengan KP. Jadi menyusun kemarin khusus RDTR. Jadi proyeknya khusus RDTR, membantu menyusun RDTR di wilayah yang sudah ditunjuk seperti itu. Nah, lalu tadi ada pertanyaan juga, adakah kemungkinan kita berkolaborasi dengan karyawan yang lintas bidang keilmuan? Sangat memungkinkan sekali gitu ya. Kalau di tempat KP itu biasanya kita ketemu dengan orang-orang kadang di luar PWK juga gitu, karena gini teman-teman, kebanyakan ya kalau di instansi daerah itu sangat minim sekali ada lulusan PWK. Formasi CPNS aja itu ada beberapa wilayah yang sebenarnya ini bidang PWK, tetapi yang diminta itu arsitek, sipil, seperti itu. Jadi jurusan kita, prodi kita ini sangat langka sekali sebenarnya gitu. Jadi ketika misalkan nanti KP, sangat memungkinkan sekali sih teman-teman bertemu dengan di instansi itu yang ranah keilmuannya bukan di ranah PWK gitu. Karena PWK itu baru istilahnya baru booming ya, baru booming itu mungkin 5 tahunan terakhir lah gitu. Di formasi CPNS itu mulai ada formasi S1 perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Kalau dulu ya zaman saya lulus S1 itu saya coba dulu daftar CPNS di Bapeda ya. Bapeda padahal di situ tuh jabatannya adalah ahli ahli pembangunan atau penataan ruang gitu, saya lupa. Tetapi formasinya adalah umum gitu. Jadi tidak spesifik S1 perencanaan wilayah kota, tapi S1 umum gitu. Umum itu dalam arti orang yang lulusan ekonomi bisa masuk, lulusan pertanian bisa masuk gitu. Jadi kalau dulu 2014 ya saya ikut CPNS itu belum ada spesifikasi itu, karena pemerintah daerah itu belum kenal ada yang namanya prodi perencanaan wilayah dan kota atau ada yang namanya profesi perencana gitu. Gitu teman-teman. Jadi sangat memungkinkan sekali teman-teman bisa bertemu dengan banyak bidang keilmuan dari orang-orang dinasnya gitu ya. Bahkan bisa jadi teman-teman jadi tulang punggung gitu ya, karena yang paling paham terkait dengan tata ruang itu yang lulusan planner gitu ya, lulusan planologi gitu. Jadi sangat mungkin sekali bisa teman-teman itu menjadi nilai plus dan sebagai aset gitu ya, ketika misalkan teman-teman KP di satu tempat yang nggak ada plannernya gitu.
Begitu. Terus apa lagi ya? Tadi saya lupa pertanyaannya. Pertanyaan pertama udah sih Bu, udah kejawab semua. Mungkin lanjut Oke. ke pertanyaan kedua ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah dari Bapak Ibu dosen ada program pengarahan terkait mahasiswa yang akan KP sehingga mereka punya nilai jual atau kelebihan tersendiri sehingga mampu mengangkat nama PWK UNED? Kenapa mahasiswa harus nyari proyek sendiri-sendiri dan apakah prodi tidak bisa menjembatani mahasiswa untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut? Oke, baik. Fasilitas untuk untuk meningkatkan skill mungkin ya, untuk bekal teman-teman KP sejauh ini masih belum ada dari program dari prodi gitu ya. Mungkin yang bisa teman-teman pakai untuk modal KP adalah pembelajaran ya selama 4 semester gitu ya, 4 semester sampai 5 semester teman-teman berkuliah gitu. Jadi tidak ada belum ada sih sebenarnya program spesifik khusus untuk bekal teman-teman untuk KP, karena sebenarnya studio kayak misalkan studio, kemudian mata kuliah yang lainnya itu sebenarnya sedikit banyak juga memberikan bekal sih kepada teman-teman gitu, walaupun memang proyeknya mungkin tidak pernah distudiokan, misalkan di luar RDTR, RTBL gitu ya, atau RTRW gitu. Nah, tetapi pasti ada mata kuliah lain yang sebenarnya menunjang juga dari keilmuan teman-teman untuk bisa siap gitu menghadapi segala macam proyek yang ada dan sesuai dengan ranah PWK seperti itu. Dan di situ pun teman-teman sebenarnya pada saat KP jangan malu ya, dan jangan takut untuk bertanya ketika misalkan memang tidak bisa atau tidak pernah diajarkan di dalam selama perkuliahan gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan ini seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya, kalau memang teman-teman kurang paham gitu, karena KP itu kan juga sebenarnya ajang teman-teman untuk menggali ilmu lebih dalam lagi gitu ya. Misalkan saya tidak pernah mengerjakan proyek A di studio gitu. Kemudian pada saat KP saya mendapat proyek A tersebut. Nah, galilah ilmu sebanyak mungkin gitu ya. Cari ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan selama atau belum kita dapatkan selama perkuliahan seperti itu. Jadi teman-teman dituntut supaya lebih aktif lagi dan jangan takut kalau misalkan tidak ada pengalaman untuk menyusun proyek tersebut gitu. Jadi dari situ kan kita kalau misalkan tidak mencoba ya kita nggak mungkin tahu nanti isinya seperti apa gitu. Jadi jangan takut ketika misalkan teman-teman belum pernah menyusun dokumen tersebut di dalam perkuliahan gitu. Jadi itu tadi seperti saran Mbak Salva ya, lebih aktif lagi, lebih bertanya, kalau nggak bisa ya bertanya. Kemudian yang kedua tadi apakah mencari sendiri ya? Kenapa kok mencari sendiri nih teman-teman KP gitu? Kenapa nggak dicariin gitu ya? Ya, jadi memang di dalam tidak hanya di dalam prodi PWK jurusan sipil itu setahu saya juga mahasiswanya mencari sendiri terkait dengan proyek-proyek yang bisa digunakan untuk KP gitu ya. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada teman-teman supaya teman-teman ini bisa lebih mandiri lagi gitu ya. Mandiri ini dalam arti kan teman-teman sudah mahasiswa ya, sudah tidak perlu dituntun lagi gitu. Jadi ketika teman-teman itu peduli dengan mandiri dengan dirinya sendiri, otomatis ada tanggung jawab di situ gitu. Jadi kita membebaskan teman-teman untuk memilih gitu dan mencari di mana tempat KP yang sesuai gitu. Kalaupun misalkan ya Bapak Ibu dosen ini tahu misalkan ada di konsultan A, ada link di konsultan A yang butuh praktikan misalkan, itu pasti kami akan berikan berikan info kepada teman-teman gitu. Tapi memang kalau dari kekhususan prodi bekerja sama dengan misalkan dengan konsultan tertentu gitu ya, atau dengan instansi tertentu, sejauh ini belum ada
hal-hal seperti itu gitu. Jadi mungkin lebih kepada link pribadi dosen masing-masing sih. Misalkan saya punya teman di konsultan gitu ya, butuh praktikan, nanti pasti akan saya infokan ke teman-teman yang belum melaksanakan KP seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman bisa banyak ya mencari informasi terkait dengan lowongan KP. Kayak misalkan teman-teman bisa mencari di selain link dari kakak tingkat atau dari keluarga, atau tadi Mbak Safa juga langsung bertanya gitu ya kepada instansi, Pak ada proyek apa yang bisa dikerjakan misalkan gitu kan. Itu juga bisa sih teman-teman mencari biasanya ya di LPSE teman-teman. Jadi di LPSE itu kan kayak pengadaan proyek seperti itu, dan di situ sudah ada pengumuman nih siapa yang akan melaksanakan proyek A misalkan gitu. Proyek A misalkan konsultan A yang mengerjakan, dan nanti teman-teman bisa menghubungi si konsultan A ini gitu, apakah menerima praktikan atau tidak, seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada sih kerjasama antara prodi dengan instansi tertentu atau konsultan tertentu terkait dengan proses magang ini gitu. Proses KP yang mandiri gitu. Kalau magang tadi sudah bekerja sama dengan ATR BPN karena memang programnya dari Kementerian ATR BPN seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, apakah KP ini proyeknya harus dari awal? Misal ada proyek dinas terkait yang sudah mulai, itu apakah boleh kita ambil? Bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Terkait dengan apakah kita harus mengikuti dari awal, jawabannya adalah tidak gitu ya. Jadi selama 45 hari ini yang wajib ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambah 2 bulan ini sunnah ya, tergantung dari kemampuan teman-teman dan kesepakatan juga dengan dosen gitu. Nah, selama 45 hari ini biasanya sangat jarang sekali ada teman-teman yang mengikuti dari labdal sampai labkir. Bayangin aja 45 hari labdal labkir bisa meledak ya kepalanya ya. Jadi biasanya teman-teman memang sepotong-potong gitu ya. Ada yang mengerjakan labdalnya, ada yang mengerjakan labtaranya, ada juga yang dia sepotong mengerjakan labkirnya saja gitu. Kalau misalkan dia 3 dokumen tata ruang, kalau standar RDTR RTBL itu kan sebenarnya 6 bulan gitu kan. Jadi tidak harus mengikuti dari labdal sampai labkir, boleh sepenggal itu tidak masalah gitu. Tapi ada juga dokumen yang dia hanya 1 kali saja labkir gitu ya. Itu juga bisa teman-teman mengikuti itu gitu. Labkirnya boleh, misalkan nih labkir ini sebenarnya dihitung kalau misalkan dari timeline instansinya harusnya 2 bulan gitu ya, tapi karena teman-teman hanya 1 bulan, jadi hanya mengerjakan setengah dari labkir, itu tidak masalah teman-teman. Jadi yang terpenting sebenarnya kejelasan dari job desk-nya itu yang nanti akan menentukan kejelasan job desk dan kejelasan dari proyeknya ngapain, itu yang nanti akan menentukan teman-teman boleh atau tidak KP di situ gitu. Nah, terkait dengan hanya sepenggal atau hanya sebagian yang dikerjakan selama proses KP itu, kami rasa tidak masalah terkait dengan hal tersebut. Yang penting terpenuhi 45 hari wajib itu mengerjakan job desk yang diberikan secara teknis gitu. Oke, baik Bu Rati, terima kasih atas tanggapannya. Nah, mungkin dari sini saya muncul pertanyaan lagi, Bu. Nah, kita kan terbagi jadi 2. Bukan terbagi sih, tapi ada analis dan drafter nih, Bu. Jika misal di konsultan maupun dinas, apakah kita harus bisa menguasai dua-duanya itu, Bu? Oke, ya, alangkah baiknya sih teman-teman punya skill juga ya maksudnya menguasai juga dua kompetensi ini gitu ya, baik menjadi analis maupun menjadi drafter gitu. Nah, sebenarnya ini bergantung dari job desk yang nanti akan diberikan ke teman-teman gitu. Kalau misalkan nih saya sebagai analis, saya bisa menjadi drafter tapi tidak se-expert teman-teman yang memang kerjaannya bikin peta kalau di studio misalkan gitu ya. Kemudian
suatu hari saya diberikan job desk oleh dinas gitu ya untuk mengerjakan peta gitu. Nah, mau nggak mau kita harus belajar seperti itu pada saat itu gitu ya. Jadi kita belajar, kita bisa nanya ke teman-teman kita yang sudah expert di bidangnya seperti itu. Jadi menurut saya sih tidak harus ya teman-teman apa namanya ya, tidak harus expert di dua-duanya gitu. Tapi alangkah baiknya motivasi untuk belajar, untuk tahu itu yang harus ditinggikan gitu. Jadi apa ya, jangan takut sih, maksudnya jangan takut untuk misalkan sudah ada project nih yang sesuai dengan ranah PWK, tetapi kok isinya jadi drafter semua misalkan gitu ya, dan saya tidak punya kemampuan ahli di bidang itu gitu. Saran saya jangan takut, tapi mau belajar gitu, mau belajar. Jadi jangan pernah minder dengan kemampuan yang kita miliki selagi kita punya kemauan untuk belajar gitu. Dan jangan malu juga misalkan ada apa namanya, ada dikasih job desk A gitu ya, kemudian nggak bisa terus diem aja gitu. Ya sebaiknya lebih aktif lah ya, aktif untuk bertanya. Kalau misalkan nggak bisa, bertanya ini gimana gitu ya. Kalau misalkan memang di sana misalkan di instansi tidak ada yang bisa terkait dengan peta, kita bisa nanya juga kan ke teman-teman kita yang memang ahli atau bisa expert gitu ya di dalam bidang apa namanya, perpetaan gitu atau drafter gitu. Jadi jangan maksud saya ini jangan sampai teman-teman ini apa ya, terkotak-kotakan karena saya nggak bisa ini, nggak bisa peta, jadi milih-milih proyeknya yang nggak ada petanya misalkan gitu ya. Nah jangan terkotak-kotakan dengan mindset seperti itu gitu. Semua itu bisa dipelajari kok teman-teman, jangan takut gitu. Baik jadi analis maupun jadi drafter itu bisa dipelajari asalkan kita mau untuk belajar gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini ada pertanyaan, kalau kita menunda KP dalam satu semester, what will happen? Mungkin maksudnya jika kita menunda KP dalam satu semester ke depan, dampak ke perkuliahan kita ke depannya itu bagaimana sih, Bu? Oke, baik. Kalau misalkan kita menunda, sebenarnya kalau nundanya satu semester gitu ya, karena kita kan idealnya kalau di kurikulum itu di semester 6 ya kalau nggak salah ya. Semester 6 kalau di kurikulum, tapi kita bisa maju nih kalau sesuai dengan apa namanya, SKS yang sudah ditempuh, kita bisa di semester 5 ambilnya gitu. Nah, kalau misalkan molornya itu dari semester 5 ke semester 6, saya rasa nggak ada masalah sih. Cuman yang masalah adalah nanti ketika molornya sampai di semester 7 ngambilnya. Nah, itu akan kepengaruh apa namanya, kepengaruh di sempro biasanya ya. Di sempro itu teman-teman kalau kan di semester 7 itu sudah melalui mata kuliah yang namanya seminar ya. Setelah seminar itu teman-teman biasanya melakukan seminar proposal, dan seminar proposal itu ada ketentuan SKS-nya berapa gitu. Nah, SKS berapa itu sudah include KP, sudah harus KP gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semester 7 ya, semester 7 itu belum mengambil KP, itu sih yang mungkin agak jadi masalah gitu. Ketika teman-teman tidak melaksanakan KP maksimal, berarti ngambil KP itu di semester 7. Itu sudah maksimal supaya teman-teman bisa lulus minimal itu tepat 4 tahun lah gitu. Tepat 4 tahun dan tidak molor gitu. Dan tidak molor itu ketika ambil KP-nya maksimal di semester 7. Gitu. Semester 6 masih sesuai karena kurikulum kita KP itu harusnya di semester KP itu idealnya di semester 6 gitu. Kalau secara kurikulum ya. Gitu. Tapi teman-teman bisa ambil di semester 5 karena biasanya kayak itu tadi yang sudah saya sebutkan, pekerjaan biasanya adanya di tengah tahun sampai akhir tahun. Nah, tengah tahun sampai akhir tahun itu biasanya semesternya semester ganjil gitu. Jadi kalau awal tahun itu kan semester genap nih, biasanya agak susah mencari apa namanya, project KP gitu. Jadi makanya saya sarankan bagi teman-teman yang sudah melampaui 80 SKS, ambillah pada saat semester
Jadi jeda liburan ini teman-teman bisa mencari jeda liburan antara semester 4 dan semester 5 itu sudah bisa mencari tempat KP seperti itu. Dan maksimalnya itu tadi ya, semester 7 itu harus sudah mengambil KP kalau mau lulus tepat waktu 4 tahun seperti itu. Baik Bu Rati, terima kasih. Nah, ini mungkin sudah masuk pertanyaan terakhir nih Bu. Pertanyaannya itu sering terjadi kepada teman-teman yang akan memulai KP adalah ketika kita menghubungi pihak konsultan atau dinas, kita dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengirimkan surat dari fakultas. Padahal kita masih belum dikasih tahu nih apa proyeknya. Dari kondisi tersebut, apa sih yang perlu kita lakukan? Gini, kalau saran saya sih teman-teman coba menawarkan gimana kalau misalkan teman-teman mengajukan proposal dulu sebelum surat pengantar gitu, karena itu tadi teman-teman perlu memastikan sih sebenarnya apakah proyeknya sesuai atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada instansi yang minta surat dulu, coba di lobby untuk memberikan proposal dulu, karena sistemnya adalah teman-teman harus memastikan dulu KP-nya sudah sesuai atau tidak gitu. Karena aturan kita kan masih mengikuti sipil itu tadi ya, sehingga tim administrasi kalau misalkan teman-teman itu mengurus mengurus surat pengantar itu lebih dari satu kali, itu pasti ditanyakan. Kalau misalkan mau buat yang kedua ya, pasti ditanyakan surat penolakan. Jadi surat penolakan dari instansi yang dituju sebelumnya gitu. Jadi misalkan saya sudah ngajuin nih instansi A gitu ya, sudah lapor ke bagian administrasi, sudah diberikan untuk ditujukan ke instansi A. Ternyata di instansi A tidak sesuai ranah KP-nya dengan ranah PWK gitu, sehingga saya harus minta lagi ke administrasi untuk apply di instansi B gitu misalkan. Nah, pada saat saya akan meminta surat pengantar untuk instansi B, ini pasti ditanyakan oleh bagian administrasi mana bukti penolakan dari instansi yang A gitu. Karena gini sih, sebenarnya kita mau melindungi, sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi instansi sebenarnya teman-teman. Karena dari pengalaman teman-teman sipil ya, itu KP-nya kebanyakan mereka sudah banyak diterima, tapi karena alasan pribadi jadinya nggak jadi seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut, makanya jurusan itu memborder gitu ya, memborder kalau misalkan mau mencari instansi kedua, ketiga gitu ya, harus menyertakan surat penolakan dari instansi yang pertama seperti itu. Karena itu kalau misalkan ada misalkan kita sudah apply di instansi pertama, kemudian dilepas secara pribadi gitu kan, alasan pribadi bukan karena ranahnya yang kurang sesuai, itu nanti akan mencoreng nama prodi seperti itu. Makanya kita belajar dari pengalamannya sipil, akhirnya dibuatlah aturan seperti itu gitu. Jadi memastikan dulu kalau misalkan memang harus membuat surat pengantar gitu ya, mungkin bisa ditanyakan dulu apakah bisa menggunakan proposal gitu, karena dari prodi sendiri itu kita harus memastikan dulu apakah proyek KP-nya sudah sesuai atau belum dengan ranahnya PWK seperti itu. Jadi kita tawarkan untuk proposal dulu, baru setelah fix baru kita bisa mengurus untuk surat pengantar dari prodi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rati. Jadi untuk sebelum kita mengirimkan surat dari pengantar dari jurusan nih, teman-teman harus memastikan dulu proyeknya apa, dan jika misal diminta surat dari pengantar dari fakultas, kita bisa coba untuk memberikan proposalnya terlebih dahulu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah habis nih Bu dari 6 pertanyaan tadi. Terima kasih untuk Bu Rati dan Mbak Safa atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, baik. Nah, sekarang udah kita sama-sama segmen terakhir nih Bu, di segmen nostalgia. Jadi kita akan
bacain pengalaman-pengalaman yang seru dari teman-teman yang udah melaksanakan KP. Oke. Nah, jadi yang pertama ini dari Vicky Sandi P1 atau dari angkatan 18. Pengen KP lagi sih, seru soalnya, kurang lama juga. Kalau bisa sih 3 bulan, seru aja, banyak pengalaman yang baru. Oke, jadi pengennya KP-nya lebih lama nih, nggak pengen 45 hari aja nih Mas Vicky. Lanjut nih Riz, dari siapa lagi ya? Oke, selanjutnya ini ada pengalaman dari Mbak Anya 2018. Jadi Bapak dan Ibu dinasnya baik-baik banget, sangat welcome dan memperlakukan kita seperti anak. Bahkan mereka secara khusus ngadain acara makan-makan bareng nih untuk perpisahan sebelum kita pulang. Selain baik, mereka juga keren-keren. Ada yang lulusan PWK Undip, PWK UNS, PWK ITS, dan PWK ITB. Bahkan S2-nya ada yang di Inggris dan Prancis. It's really not about the place, tergantung seberapa besar keinginan kita untuk belajar dan beradaptasi. Wah, sepertinya ini pengalaman KP dari Mbak Anya sangat-sangat mengharukan karena Bapak dan Ibu dinasnya ini sangat menerima teman-teman mahasiswa dengan baik. Berarti kekeluargaannya dapat banget ya dari tempat KP-nya Anya ini, dan di situ Anya ngutip it's really not about the place. Jadi bener banget sih, setuju banget kalau mau dimanapun kita KP atau kita magang, itu nggak masalah karena tergantung seberapa besar keinginan kita untuk belajar dan beradaptasi. Mungkin dari Ibu Rati ada tanggapan Ibu dari kisah teman-teman? Iya, Mbak. Nah, ini sih kalau dari saya sih, dari pengalaman ini ya, dari pengalaman yang tadi sudah dibacakan itu, kita bisa mengambil apa ya istilahnya, mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya KP itu tidak semenyeramkan itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita jalani dengan enjoy gitu ya, dengan cara kita bagaimana beradaptasi dengan baik gitu, dan kegigihan tadi ya, kalau kata Anya, kegigihan kita untuk belajar, saya rasa KP itu bukan suatu hal yang membosankan lagi gitu ya. Kalau misalkan dipikir memang ya, kalau ketika misalkan kita belum melaksanakan nih, misalkan aduh nih besok nih udah mulai KP misalkan gitu, waduh males nih apa kayak gitu ya. Kalau kita memikirkan pasti mikirnya nanti yang enggak gitu ya. Misalkan bakal bosen lah, bakal ini kayak gitu ya. Tapi setelah dijalani, saya rasa itu tidak akan seburuk ekspektasi awal yang kita kita pikirkan gitu. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman, jalani aja gitu, bikin semua hal itu enjoy gitu. Kita KP itu untuk belajar, untuk menimba ilmu gitu kan. Jadi jangan dibuat beban bagi teman-teman gitu ya. Toh nanti kita akan menemukan orang-orang yang baru, orang-orang yang menyenangkan gitu ya. Dan mungkin saya rasa sih mungkin setiap instansi ya ada maksudnya ada rasa tadi yang saya bilang, ada rasa ngemong gitu, kayak nganggap kita sebagai adik, nganggap kita sebagai mungkin anak sendiri gitu ya, sehingga mereka memperlakukan kita bukan kayak kita kita istilahnya ya kayak anaknya sendiri, kayak adiknya sendiri, seperti itu. Jadi jangan terlalu overthinking ya teman-teman, kalau misalkan ketika mau akan melaksanakan KP gitu. Enjoy aja, jalani aja apa yang ada di depan mata gitu. Oke, baik Bu. Nah, ini ada cerita lagi dari Denny 2018. Saya belum menyelesaikan KP, namun saat ini saya sedang proses KP. Dan yang saya baru ketahui adalah terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kuliah dengan KP. Contohnya seperti analisis yang digunakan, kemudian logika spasial dasar, dan software-software yang kita gunakan. Kembali lagi yang seperti Bu Rati banyak sampaikan tadi, kita pastinya kan mempelajari hal-hal yang baru, yang mungkin belum kita pelajari di kampus, atau mungkin tambahan-tambahan yang belum kita dapat di kampus gitu Bu ya. Betul. Jadi perbanyaklah itu, manfaatkan waktu KP itu untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya gitu ya, karena memang pasti ada banyak sekali sih sebenarnya
pengalaman-pengalaman baik dari sisi teknis maupun dari non teknis yang kita tidak dapatkan selama perkuliahan, tetapi kita mendapatkannya pada saat KP gitu. Jadi itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi modal teman-teman juga gitu nanti untuk ketika misalkan kerja gitu ya, sudah ada pengalaman KP seperti ini gitu, bisa diimplementasikan pada saat bekerja nanti gitu. Mungkin dari pengalaman Mas Dor tadi, mungkin aku ingin bertanya nih, apa sih perbedaan yang cukup mencolok antara kuliah dengan KP? Mungkin Mbak Safa atau Bu Rati dapat menjelaskan perbedaan tersebut antara kuliah dengan KP sendiri. Ya, kalau kalau dari pribadi saya sih sebenarnya apa ya? Kalau perbedaan tentu ini ya, tentu cara berpikir akan berbeda antara dosen dengan akademisi dengan praktisi gitu ya. Karena kalau praktisi itu lebih banyak pengalaman di lapangan gitu. Tapi kalau misalkan akademisi, kalau pengalaman di lapangannya ya pasti akan jauh apa ya istilahnya, lebih banyak praktisinya gitu ya, lebih banyak praktisi dibandingkan dengan akademisi. Kami mencari pengalamannya ya pada saat ketika misalkan ada kerjasama proyek seperti itu, kemudian apa namanya dari apa ya istilahnya, dari based on penelitian gitu ya, based on buku seperti itu. Tapi kalau misalkan apa namanya pada saat KP, teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang mindsetnya adalah mindset implementatif gitu ya. Mindset praktisi itu kan implementatif ya, dan mereka lebih berpengalaman dalam menyatukan segala jenis pemikiran gitu. Karena mereka bertemu dengan tidak hanya dalam apa ya forum dinas itu saja, tetapi juga pasti berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lainnya seperti itu. Dan kalau misalkan yang kita pelajari sejauh ini kan, kita sebagai seorang planner itu berhenti pada saat sudah menyusun rencana. Selanjutnya yang untuk mengimplementasikan dari rencana tersebut adalah praktisi gitu. Jadi otomatis ranahnya ini akan sedikit berbeda sih antara dunia akademisi dengan dunia praktisi seperti itu. Karena kalau praktisi lebih kepada itu tadi implementasi dari hasil rencana gitu ya, sehingga pemikiran mindsetnya adalah bukan mindset teori lagi, tetapi bagaimana caranya ini rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik dan masyarakat bisa menerima gitu, dan masyarakat juga bisa mendukung dari rencana yang sudah disusun oleh si planner ini gitu. Nah, kalau dari sisi akademis nih, dari sisi akademis itu kan kita hanya berhenti sampai di penyusunan rencana saja, dan itu termasuk hal-hal apa ya istilahnya, rencana yang sudah kita susun itu adalah saripati dari aturan, dari apa namanya penelitian dan juga dari konsultasi juga gitu ya, apa yang diharapkan masyarakat gitu ya, kemudian kita akomodir di dalam dokumen tata ruang, dan hanya sebatas itu gitu. Jadi pengalaman implementasi dari dokumen rencana tata ruang itu di dunia akademisi itu masih lebih minim sih dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di bidang yang lebih ke praktisi seperti itu gitu. Jadi dengan teman-teman itu KP, akhirnya harapannya dapat ilmunya ini runtut mulai dari penyusunan sampai implementasi gitu. Jadi penyusunan rencana sampai implementasinya nanti didapatkan pada saat KP seperti itu. Jadi lulusannya nanti akan komplit gitu. Oke, baik, berarti ya ternyata nih KP ini nantinya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya yang masih belum kita temui di perkuliahan. Selanjutnya ini ada cerita dari Mas Irsyad nih Bu, dari 2018, dan ini sepertinya ceritanya sangat-sangat seru karena Mas Irsyad sendiri menulisnya sangat-sangat panjang. Mungkin langsung saja saya bacakan ya Bu. Iya.
Februari 2021. Kami melakukan KP di salah satu CV yang ada di Bondowoso. Namun, proyek inventarisasi RTH yang kami kerjakan berada di Kecamatan Blimbing Sari dan Rogojampi, Banyuwangi. Kemudian, kami berdua ditugaskan untuk survei primer di Banyuwangi. Ketika kami survei lokasi, kami merasa sedikit kesulitan untuk mencari titik-titik RTH pada 2 kecamatan tersebut. Istilahnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di Banyuwangi, kami menginap di kos teman untuk mengirit biaya, dan ternyata kos tersebut angker. Waduh, sangat menyeramkan ini Mas Irsyad. Dan di malam hari terdapat tetangga kos yang kesurupan. Ini absurd sekali, hahaha. Malam kami lewati untuk menjalankan tugas dari konsultan kami dengan baik. Dari kerja praktik, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga, di mana kita bisa merasakan langsung bagaimana metode survei yang baik dan benar saat bertugas. Untuk teman-teman yang sedang dan mau KP, terus semangat ya, dan buktikan bahwa PWK UNED bisa. Wah, ini pengalaman dari Mas Irsyad nih sangat-sangat seru dan cukup menegangkan ya. Komplit ya ceritanya. Jadi dia ceritanya komplit ya, dari yang seru, dari yang horor ada semua. Oke, mungkin ada pengalaman selanjutnya nih Bu, dan ini terakhir dari Rahasia Hehehe, dan setelah saya baca pesannya sepertinya ini dari penggemar Berat Bu Rati. Mungkin langsung saja nih Bu, saya bacakan pesannya. Dari Rahasia Hehehe, pengen pas KP dan studio dapat dosen pembimbing Bu Rati, tapi belum ditakdirkan oleh Allah. Dari studio awal sampai studio akhir tidak pernah dapat dosen pembimbing Bu Rati. Sedih. Sehat-sehat terus ya Bu, sarangnya. Bagaimana Bu dari penggemar rahasia nih? Saya jadinya gimana, grogi nih saya. Dapat sarangnya tuh Bu dari Secret Admirer. Iya, dapat sarang ini, sarang. Kalau balasnya gimana sih kalau bahasa Korea itu sarangnya tuh gitu tidak ya? Bu. Ya, belum beruntung sepertinya ya. Ini tadi sama rahasia. Hehehe. Belum beruntung ini. Mungkin nanti pada saat KP bisa dengan saya kalau studionya ini ya, kalau studionya belum bisa barengan saya gitu. Oke, berarti mungkin tadi dari pesan dari Rahasia Hehehe itu sudah yang terakhir, dan ternyata keren-keren dan seru-seru banget nih pengalaman KP dari kakak tingkat, mulai dari pengalaman seru dan mengharukan sampai ke pengalaman yang lucu dan menyeramkan. Bener banget, tapi sayang banget nih Riz dan Bu Rati, kita udah ada di penghujung acara, tapi last but not least, mungkin dari Bu Rati nih dapat memberikan tips dan trik sedikit aja buat teman-teman yang ingin melakukan KP nantinya. Oke, baik. Buat teman-teman yang mau melaksanakan KP, pesan saya sih yang pertama, jangan terlalu overthinking ya. Jangan terlalu overthinking nanti bakal gimana-gimana pada saat KP gitu, nanti nggak bisa lah atau gimana gitu ya. Mikirnya udah insecure dulu sebelum melaksanakan KP. Itu mending dihilangkan aja gitu ya. Kita ambil hikmah nih dari teman-teman yang sudah atau kakak kelas yang sudah melaksanakan KP, rata-rata semuanya merasakan enjoy bertemu dengan orang baru, kemudian senang gitu ya, kemudian dapat ilmu baru juga gitu. Nah, harapannya teman-teman jangan takut lagi dan jangan overthinking dan insecure juga gitu ya pada saat akan melaksanakan KP gitu. Dan jangan lupa teman-teman selalu bisa berkonsultasi dengan saya sebelum mendapatkan dosen pembimbing ya, untuk memastikan apakah KP-nya itu sesuai atau tidak gitu. Karena juga kasihan juga kalau misalkan teman-teman sudah berjalan setengah tapi ternyata tidak sesuai dengan ranah KP yang ada di PWK seperti itu. Jadi saya sangat welcome sekali dengan teman-teman yang mau berkonsultasi dengan saya sebelum melaksanakan KP gitu. Dan harapannya teman-teman juga bisa jujur ya mengemukakan atau menceritakan kepada saya job desk-nya ngapain seperti itu, kemudian kegiatannya nanti project-nya itu apa seperti itu. Harapannya teman-teman bisa menceritakan secara detail dan jujur juga kepada saya sehingga bisa saya arahkan juga dengan
sesuai dengan SOP yang ada di Prodi PWK seperti itu. Itu saja sih, mungkin closing statement dari saya panjang juga. Terima kasih ya kepada himpunan juga yang sudah memfasilitasi ini, karena memang saya pikir juga agak kurang juga sih terkait dengan sosialisasi SOP KP ini, karena banyak teman-teman kemarin yang juga miss terkait dengan alurnya seperti apa, seperti itu, sehingga kemarin ya banyak problem yang terkait dengan administrasi sih, lebih kepada administrasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rati atas penjelasannya mengenai KP ini dan ketersediaannya untuk hadir menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman semua podcastnya, dan sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku Safa dan rekan aku Rizka, kami pamit undur diri. terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir, dan see you untuk podcast selanjutnya masih dengan pembahasan yang sangat menarik dan narasumber yang sangat kece tentunya. Sampai jumpa. Salam Plano. PWK aja ya. PWK aja ya.